Siapa yang siap belajar bilang saya. Siapa yang siap belajar bilang siap. Siapa yang siap belajar perubahan energi. Siapa yang siap belajar bilang semuanya saya siap. Yes. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anakku yang hebat. Kita berjumpa kembali di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, hari ini anak-anakku kelas 4 akan belajar bersama dengan Bu Arsita dari SDN Benowo 1 Surabaya. Nah, anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya selalu sehat ya. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dimanapun kalian berada. Nah, sebelum kita mulai belajar hari ini, silakan anak-anak berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan dan agama kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, kalian masih ingat atau tidak ya? Pada pembelajaran minggu lalu, kita telah mempelajari tentang berbagai macam sumber-sumber energi. Kita sebutkan bersama ya, ada matahari, kemudian ada angin, ada air, listrik, dan minyak bumi. Yang kesemuanya itu dapat kita manfaatkan. Nah, apa hubungannya ya dengan materi kita hari ini? Hubungannya adalah dalam proses pemanfaatan sumber-sumber energi tersebut terjadi perubahan bentuk energi. Dari sini anak-anak sudah tahu apa itu perubahan bentuk energi? Nah, perubahan bentuk energi adalah energi dapat berubah dari bentuk yang satu ke bentuk energi yang lainnya. Karena manfaatnya akan lebih terasa saat energi berubah menjadi bentuk yang lainnya. Dari sini anak-anak sudah paham apa itu perubahan bentuk energi? Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, ada perubahan bentuk energi yang terjadi pada sumber energi matahari. Seperti yang kita ketahui bersama, sumber energi matahari merupakan salah satu sumber energi yang terbesar di bumi kita, yang menghasilkan energi panas dan energi cahaya, dan dapat kita manfaatkan seperti pada contoh berikut anak-anak, yakni melalui sel surya. Sel surya ini merupakan alat yang digunakan untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Sel surya ini terbuat dari lapisan silikon tipis. Nah, saat cahaya matahari mengenainya, akan terjadi arus listrik, kemudian dialirkan melalui kawat yang menghubungkan lapisan bagian atas ke bagian bawahnya. Nah, sel surya ini juga dapat kita jumpai pada pembangkit listrik tenaga surya. Kemudian pada kalkulator. Nah, kalau pada kalkulator, sel surya ini terletak pada bagian atas layar anak-anak. Kemudian sel surya juga ada pada lampu jalan atau lampu lalu lintas. Dan biasanya dipasang pada atas lampu. Sehingga perubahan bentuk energi yang terjadi adalah energi cahaya diubah menjadi energi listrik. Nah, yang ada pada pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, kemudian sumber listrik pada kalkulator, dan sumber listrik pada lampu jalan. Kemudian untuk contoh selanjutnya, sel surya juga biasanya dipasang pada atap-atap rumah. Nah, perbedaannya yakni sel surya yang dipasang di atap rumah terdapat sebuah tangki anak-anak. Nah, tangki tersebut berfungsi untuk menampung air dan menjaga temperatur suhu agar tetap panas saat digunakan, meskipun sedang tidak ada matahari yang bersinar ya. Sehingga perubahan energi yang terjadi adalah dari energi cahaya diubah menjadi energi panas. Untuk contoh selanjutnya yakni energi cahaya matahari dimanfaatkan oleh tumbuhan.
untuk memasak makanannya sendiri, yakni atau yang biasa kita sebut sebagai proses fotosintesis. Dan kemudian energi cahaya matahari ini akan diubah menjadi energi kimia oleh tumbuhan. Selanjutnya, perubahan bentuk energi yang terjadi pada pemanfaatan sumber energi air. Nah, air ini memiliki energi yang luar biasa besarnya anak-anak. Dan pada dasarnya energi air ini dapat bergerak atau mengalir dari tempat yang lebih tinggi menuju tempat yang lebih rendah. Nah, itu adalah sifat dari air. Contoh gerakan air terdapat pada siklus, yakni air yang jatuh pada dataran tinggi akan mengalir dan terakumulasi menjadi aliran di sungai. Nah, aliran di sungai inilah yang nantinya akan mengalir menuju ke laut anak-anak. Contoh gerakan air lainnya yakni seperti gelombang pasang, kemudian ada ombak dan juga arus. Yang semuanya tersebut dipengaruhi oleh berbagai hal. Seperti pada gelombang pasang dipengaruhi oleh gaya gravitasi bulan. Kemudian ombak dipengaruhi oleh angin yang berhembus pada permukaan air. Dan arus terjadi karena dipengaruhi oleh perbedaan dari massa jenis air, kemudian suhu dan tekanan, dan rotasi di bumi. Nah, semua gerakan air tersebut dapat terjadi pada air di sungai, kemudian air di laut, air di danau, dan juga air di waduk atau bendungan. Nah, anak-anak, pernahkah kalian pergi ke waduk atau bendungan? Nah, pada waduk atau bendungan, air yang ditampung memiliki energi potensial yang sangat besar. Nah, setelah ini Bu Arsita akan lanjutkan kembali materinya setelah pesan-pesan berikut. Jangan kemana-mana ya, tetap di Belajar dari Rumah bersama Guruku. Halo anak-anak, kita berjumpa lagi dengan Bu Arsita di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, setelah itu kita akan membahas tentang perubahan bentuk energi yang terjadi pada air. Sebelumnya tadi Bu Arsita telah menjelaskan. Nah, pernahkah anak-anak pergi ke sebuah bendungan atau waduk? Nah, di sana air yang ditampung dalam sebuah waduk atau bendungan memiliki energi potensial yang sangat besar anak-anak. Saat air jatuh pada atas bagian bendungan, kemudian turun ke bagian bawah bendungan, memiliki arus dan kecepatan yang sangat tinggi, sehingga akan menggerakkan turbin. Nah, saat itulah energi potensial akan diubah oleh turbin menjadi energi mekanik dan selanjutnya akan diubah menjadi energi listrik. Nah, waduk atau bendungan ini dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air atau yang biasa kita sebut sebagai PLTA. Nah, gerakan air dari atas menuju ke bawah menghasilkan energi potensial dan energi mekanik. Nah, ini adalah alur dari perubahan bentuk energi air pada sebuah bendungan anak-anak. Jadi yang pertama yakni energi potensial, kemudian berubah menjadi energi mekanik oleh turbin, kemudian selanjutnya menjadi energi listrik oleh generator dengan memanfaatkan kecepatan dan ketinggian air melalui pembangkit listrik tenaga air. Selanjutnya yakni kita membahas tentang perubahan bentuk energi pada sumber energi angin. Nah, seperti yang kita ketahui anak-anak, angin merupakan udara yang bergerak, sehingga angin memiliki energi gerak. Nah, jenis gerak dari
energi angin ini ada yang dapat dimanfaatkan manusia dan ada juga yang dapat merugikan manusia, anak-anak. Contohnya, angin yang dapat merugikan manusia adalah angin topan, kemudian angin lesus, angin puting beliung, dan berbagai jenis badai. Sedangkan energi angin yang dapat dimanfaatkan gerakannya, yakni digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Nah, ini adalah beberapa gambar dari kincir angin yang digunakan di suatu daerah. Nah, dapat kita lihat ya anak-anak, untuk membangun sebuah kincir angin yang digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga angin harus berada pada tempat yang tidak terhalang oleh suatu benda atau tumbuhan, sehingga energi angin tersebut dapat langsung mengenai kincir angin sehingga akan memutar turbin angin tersebut. Nah, perubahan bentuk energi yang terjadi hampir sama dengan pemanfaatan sumber energi air tadi anak-anak, seperti energi gerak yang dimiliki oleh angin kemudian diubah menjadi energi mekanik oleh turbin, dan energi mekanik tersebut diubah menjadi energi listrik oleh bantuan generator melalui pembangkit listrik tenaga bayu. Dari sini anak-anak sudah paham ya apa saja perubahan bentuk energi yang terjadi dalam proses pemanfaatan sumber-sumber energi tersebut. Nah, selanjutnya yakni perubahan bentuk energi pada sumber energi listrik. Nah, seperti yang kita ketahui juga anak-anak, sumber energi listrik ini kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak sekali aktivitas kita memerlukan sumber energi listrik ini. Seperti contoh kecilnya adalah handphone yang kita gunakan dalam mengerjakan tugas. Nah, HP yang kita gunakan tersebut harus terisi baterai agar dapat digunakan. Nah, sebelum kita membahas perubahan bentuk energinya, kita perlu tahu dari mana saja sih asal sumber energi listrik tersebut. Yang pertama, sumber energi listrik berasal dari matahari, kemudian berasal dari air, berasal dari angin, berasal dari minyak bumi, dan juga berasal dari nuklir anak-anak. Nah, setelah kita mengetahui asal dari sumber energi listrik ini, kita dapat menghemat penggunaan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari karena prosesnya sangat panjang sekali anak-anak. Jadi, saat kita memanfaatkan energi listrik ini, sudah seharusnya kita selalu berhemat. Kemudian selanjutnya adalah perubahan bentuk energi yang terjadi dalam penggunaan sumber energi listrik. Yakni yang pertama dapat diubah menjadi energi gerak, yang kedua dapat diubah menjadi energi panas, yang ketiga dapat diubah menjadi energi cahaya, yang keempat dapat diubah menjadi energi bunyi. Contohnya, energi listrik yang diubah menjadi energi gerak yakni pada kipas angin, mobil, kemudian motor, mixer, blender, dan lain-lain. Kemudian energi listrik yang dimanfaatkan diubah menjadi energi panas dapat berupa microwave, oven listrik, kemudian kompor listrik, solder, dan setrika. Kemudian energi listrik yang diubah menjadi energi cahaya yakni bisa terdapat pada cahaya lampu yang dijadikan penerangan seperti bohlam atau neon, kemudian lampu pijar, dan televisi. Kemudian perubahan bentuk energi listrik menjadi energi bunyi dapat kita manfaatkan sebagai bel listrik, kemudian klakson pada mobil dan motor, dan juga telepon. Selanjutnya yakni perubahan bentuk energi pada sumber energi minyak bumi. Nah, minyak bumi ini anak-anak berasal dari peruraian materi tumbuhan dan hewan yang turun secara perlahan pada suatu daerah. Nah, daerah tersebut dapat berupa laut,
kemudian batas danau sepanjang pantai, kemudian danau dan rawa yang ada di daratan. Nah, minyak bumi ini banyak sekali dimanfaatkan oleh manusia, seperti pada pemanfaatannya sebagai bahan bakar dan gas cair. Bahan bakarnya berupa bensin, kemudian ada solar, ada oli, dan lain sebagainya. Kemudian untuk gas cair, yakni contohnya adalah LPG yang biasa digunakan oleh ibu-ibu kita memasak di rumah. Kemudian yang kedua dapat dimanfaatkan oleh produk polimer atau industri plastik. Yang ketiga ada sebagai pembangkit listrik. Yang keempat digunakan sebagai pengolahan pupuk. Nah, setelah ini anak-anak akan kembali lagi bersama Bu Arsita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Belajar dari Rumah bersama Guruku. Halo anak-anak, kita berjumpa kembali di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah paham tentang penjelasan dari Bu Arsita bagaimana perubahan bentuk energi bisa terjadi? Nah, perubahan bentuk energi bisa terjadi dalam proses pemanfaatan sumber-sumber energi. Yang telah kita bahas tadi ada perubahan bentuk energi pada sumber energi matahari, pada sumber energi air, pada sumber energi angin, pada sumber energi listrik, dan sekarang Bu Arsita akan lanjutkan kembali perubahan bentuk energi yang terjadi pada sumber energi minyak bumi. Nah, minyak bumi ini dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan bakar, kemudian ada gas cair, dan produk polimer atau industri plastik, sebagai pembangkit listrik, dan sebagai pengolahan pupuk. Nah, perubahan bentuk energi apa saja sih anak-anak yang dapat terjadi? Yang pertama ada bahan bakar dan gas cair dapat berubah menjadi dari energi kimia diubah menjadi energi panas. Kemudian pada produk polimer atau industri plastik, perubahan bentuk energi yang terjadi adalah dari energi panas menjadi energi kimia. Kemudian pada pembangkit listrik, perubahan bentuk energi yang terjadi yakni dari energi panas diubah menjadi energi mekanik. Dan yang terakhir pada pengolahan pupuk, perubahan bentuk energi yang terjadi adalah energi panas diubah menjadi energi kimia. Dari sini anak-anak sudah paham ya apa saja perubahan bentuk energi yang dapat terjadi di sekitar kita melalui proses pemanfaatan sumber-sumber energi. Ayo bergabung. Nah, kali ini karena Bu Arsita sudah membahas semua materi pembelajaran kita, Bu Arsita adakan kuis untuk kalian. Nah, bagi anak-anak hebat yang berani menjawab kuis dari Bu Arsita, silakan anak-anak telepon dengan menghubungi nomor yang tertera pada layar kaca televisi anak-anak. Nah, sudah ada penelpon ya ternyata anak-anak. Kalau Bu Arsita jawab, anak-anak harus bilang, anak Surabaya, berani, hebat, yes, itu aku. Bisa ya? Oke. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Anak Surabaya. Anak Surabaya, berani, hebat, yes, itu aku. Berani, hebat, yes, yes, itu aku. Nah, pintar sekali. Dari siapa? Selamat pagi, Bu Arsita. Oh iya, selamat pagi, Mas. Dari siapa dan dari mana ya? Dari Sabrina Putri, dari SDN Saunggaling 8 Wonokromo, Surabaya. Oh iya, dengan Mbak Sabrina dari SDN Wonokromo ya. Jawaban dari perubahan energi. Jawabannya apa ya Mbak Sabrina? Perubahan energi pada baterai jam dinding adalah energi listrik diubah menjadi energi gerak. Perubahan yang terjadi pada jam dinding yakni energi listrik diubah menjadi energi gerak.
Nah, pintar sekali Mbak Sabrina sudah berani telepon ya. Nah, Bu Arsita butuh satu penelpon lagi untuk membandingkan jawaban dari Mbak Sabrina ya. Terima kasih Mbak Sabrina sudah telepon Bu Arsita. Selamat pagi. Ya, sama-sama. Nah, sebelum kita bahas jawaban dari Mbak Sabrina, Bu Arsita tunggu satu penelpon lagi yang berani. Dan jangan lupa passwordnya. Jika Bu Arsita bilang anak Surabaya, kalian harus jawab berani, hebat, yes, itu aku. Bisa ya anak-anak ya? Apakah sudah ada penelpon selanjutnya? Nah, karena masih belum ada, selagi kita menunggu teman-teman yang akan menelpon, kita bahas kesimpulan pembelajaran hari ini ya. Oh, sudah ada yang masuk anak-anak ternyata ya. Selamat pagi, dari siapa? Dari Jerome. Dari siapa? Jerome. Oh iya, Mas Jerome dari SDN. Jerome dari sekolah mana ya? Baratajaya. Dari SDN Baratajaya. Oke, Mas Jerome dari SDN Baratajaya. Passwordnya tadi apa ya? Kalau Bu Arsita bilang anak Surabaya. Anak Surabaya. Berani. Hebat. Yes, itu aku. Coba diulangi lagi. Anak Surabaya. Wah, terputus ternyata teman-teman. Nah, sebentar ya, selagi kita menunggu penelpon selanjutnya, Bu Arsita akan bahas kembali kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini adalah bahwa banyak sekali perubahan bentuk energi yang terjadi di sekitar kita. Dan itu merupakan salah satu bentuk anugerah dan nikmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita sudah seharusnya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan cara apa anak-anak? Dengan cara memanfaatkan sumber-sumber energi tersebut secara bijak untuk generasi masa depan kita anak-anak. Nah, selain itu silakan anak-anak mencatat tugas terlebih dahulu ya. Tugas hari ini dari Bu Arsita adalah cobalah mengidentifikasi perubahan bentuk energi yang terjadi di sekitar anak-anak. Apakah sudah dicatat anak-anak tugasnya? Jangan lupa nanti tugasnya diserahkan pada guru kelas masing-masing ya, dan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Bagaimana? Apakah ada telepon yang masuk lagi anak-anak? Oh, ternyata belum ada ya. Nah, jadi jawaban dari Mbak Sabrina tadi tentang kuis Bu Arsita, perubahan energi apakah yang terjadi pada jam dinding? Mbak Sabrina tadi menjawab energi listrik diubah menjadi energi gerak. Nah, jawabannya sudah betul anak-anak. Jadi, jam dinding tersebut memerlukan energi listrik yang berasal dari batu baterai. Nah, sebelum jadi energi listrik, yakni perubahan energinya adalah energi kimia yang ada pada batu baterai, kemudian diubah menjadi energi listrik, dan selanjutnya diubah menjadi energi gerak pada jam dinding. Hebat sekali anak-anak Surabaya. Nah, karena pembelajaran hari ini oleh Bu Arsita sudah selesai, setelah ini anak-anak kelas 3 bersiap ya, karena akan dilanjutkan oleh Ibu Nita. Nah, kita panggil bersama ya Ibu Nita. Ibu Nita silakan masuk. Halo. Nah, selamat pagi Bu Nita. Selamat pagi Bu. Sudah siap memberikan materi hari ini ya Bu Nita? Iya, siap untuk anak-anak kelas 3 ya. Nah, karena Ibu Nitanya sudah siap di samping Bu Arsita pamit undur diri ya anak-anak. Dan jangan lupa kerjakan tugasnya dan diserahkan kepada guru kelas. Tetap semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.